Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita satukan hati sama-sama kita datang menyembah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersama-sama satu hati, kami rindu mengalami kasih Tuhan, kami rindu hadirat Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mencari wajah-Mu. Kami naikkan pujian dan syukur kami, terima kasih Tuhan. Setiap hari kami mengalami kebaikan Tuhan. Sebab itu biar sama-sama kami mau memulai pagi hari ini. Dengan rasa syukur kami datang menyembah. Terima kasih Tuhan. Engkau layak terima pujian dan pengucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu, Yesus. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari nyatakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari bersama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari dengan segenap hati sama-sama penyembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah, amin Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Biar segala pujian dan penghormatan kami bawa, kami persembahkan buat pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini. Dengan sungguh kami bawa setiap doa kami. Dengan sungguh kami bawa setiap hati kami. Biar segala pujian syukur kami bagi. Kami tinggikan Engkau selama-lamanya. Oh, haleluya. Segala pujian syukur, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Mari bersama katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian lebih lagi bersama-sama mari katakan, segala pujian syukur, Allah yang mulia, kuduslah nama
Dia nyatakan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari bersama sekali lagi nyatakan, oh segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah. Engkau yang awal, Engkau yang akhir Tuhan. Kami panggil namamu Yesus. Sekali lagi sama-sama. Segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Kami nyatakan Tuhan, Engkau Tuhan dari Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami ingin merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dan tuntunan bagi langkah kami sepanjang hari ini. Berkati setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di pagi ini. Saya percaya kita bangun dengan semua anugerah Tuhan dan teruslah bersyukur atas karunia Tuhan sehingga kita boleh ada pada hari ini sebagaimana kita ada. Iya, baik, kita sebelum memulai aktivitas kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15, firman Tuhan berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Iya, Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini sangat jelas berkata, ya, bahwa jika kita mengampuni kesalahan orang lain, maka dikatakan Bapa kita yang ada di surga juga akan mengampuni kita. Sebaliknya, jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Tuhan Bapa kita juga tidak mengampuni kesalahan kita. Ini kelihatannya sepele saudara, tetapi masih banyak orang Kristen yang tidak melakukan firman ini. Ya, mungkin sebagian berkata begini, wah berarti Tuhan itu kan katanya maha mengampuni. Kenapa bisa dikatakan Tuhan tidak mengampuni kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain? Tuhan kita Tuhan yang maha pengampun. Tetapi ketika kita tidak mengampuni kesalahan orang, itu sama dengan kita menutup pintu pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kuncinya bukan ada pada Tuhan, tapi pada kita sendiri. Waktu kita mengampuni orang lain, Tuhan mengampuni kita. Saat kita tidak mengampuni orang lain, kita sedang mengunci pintu pengampunan Tuhan atas hidup kita. Saudara, ya sebenarnya syaratnya itu mudah. Karena banyak orang Kristen yang egois, dia ingin diampuni tapi dia gak mau mengampuni orang lain. Kalau kita menyadari bahwa kita pun masih sering berbuat dosa karena tidak ada manusia yang sempurna. Setiap hari kita ini masih berdosa. Apakah saya masih berdosa? Ya, setiap hari saya bisa berdosa dalam pikiran, saya bisa berdosa mungkin dalam tindakan, saya salah mengambil keputusan atau salah berkata, dan saya butuh pengampunan Tuhan setiap hari.
Ya, kalau saya bicara tentang dosa, bukan dosa yang terikat ya, tapi dosa kejatuhan, marah, tersinggung, emosi, kita masih bisa saudara. Ya, saya tidak bicara dosa keterikatan, karena seharusnya orang Kristen sudah tidak terikat dengan dosa, sudah harus dibebaskan. Dosa keterikatan itu apa? Rokok, mabuk ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga tidak mengampuni, itu keterikatan. Waktu kita nggak melepaskan pengampunan terhadap orang lain, kita sedang menutup pintu pengampunan Tuhan atas hidup kita. Nah, salah satu cara Tuhan Yesus memberikan kita cara yang paling gampang dan efektif untuk bisa mengampuni orang adalah apa? Dengan mendoakan orang itu. Waktu kita mendoakan orang itu agar hidupnya diberkati, agar Tuhan menjamah dia, agar dia bertobat, kita sedang ya memberi penetral di hati kita untuk kita nggak kepahitan, untuk kita nggak emosi, untuk kita nggak marah. Sebab penting saudara, kita percuma berdoa, kita percuma melakukan semua kegiatan rohani kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain. Ya, karena itu hari ini coba kita ingat, mungkin kita masih dendam kepada siapa, ayo lepaskan pengampunan. Kelihatannya sepele, tetapi ini akan menentukan hidup kita itu diberkati atau tidak. Ini akan menentukan dosa kita diampuni atau tidak. Orang yang dosanya tidak diampuni itu berbahaya, karena ketika kita menutup pintu pengampunan Allah atas hidup kita, kita sedang menumpuk kutuk dan murka Tuhan atas hidup kita. Tetapi ketika kita mengampuni orang lain, kita sedang membuka pintu pengampunan Tuhan untuk tercurah dalam hidup kita. Karena ingat, setiap hari kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Setiap menit, setiap detik kita bisa salah dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kita butuh pengampunan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kalau engkau ingin diampuni, maka ampunilah orang lain. Mungkin iparmu begitu menyakiti engkau, mungkin mertuamu begitu menyakiti engkau, mungkin hari ini menantumu menyakiti engkau, anakmu menyakiti engkau, atau kakakmu, atau adekmu, atau sahabatmu, atau siapapun, atau bosmu di kantor. Mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Mari kita belajar untuk percaya bahwa di dalam setiap peristiwa yang terjadi itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa hari ini saya tidak ada kepahitan sama orang? Karena saya percaya bahwa semua yang terjadi di hidup saya itu seizin Tuhan. Walaupun saya direndahkan, difitnah atau di apapun, saya percaya itu Tuhan izinkan. Dan ketika kita tahu bahwa semua peristiwa itu Tuhan izinkan, maka kita gak bisa kepahitan dan tidak mengampuni orang lain. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh hidup melakukan firman Tuhan supaya hidup kita juga diberkati Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, dan kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami tentang pengampunan. Kami tahu setiap pengajaran firman Tuhan itu akan membawa berkat jika kami sungguh-sungguh melakukannya di hidup kami. Mari saudara, kita mau tetapkan hati untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa mentaati setiap apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Renungkan firman ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan bersama saudara di hadapan Tuhan. Mengampuni, lebih sungguh mengampuni, lebih sungguh. Katakan, sebab Engkau Tuhan yang lebih dulu. Sekali lagi katakan, mengampuni, lebih sungguh mengampuni, lebih sungguh, sebab Engkau Tuhan yang lebih dulu mengampuni kami. Amin.
lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang lebih dulu mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Karena itu Engkau mengajarkan untuk kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami tahu ada begitu banyak pengalaman peristiwa yang kami alami, baik itu dengan keluarga sendiri, orang tua, anak, mertua, menantu, sahabat, kakak, ipar. Ada begitu banyak peristiwa yang sering kali terjadi yang itu menyakiti hati kami. Namun hari ini Tuhan kami mau belajar untuk melepaskan pengampunan. Kami mau belajar untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau belajar untuk sungguh-sungguh melepaskan setiap kepahitan di hati kami. Karena kami tahu setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti akan mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap peristiwa yang pahit yang mungkin Tuhan izinkan terjadi. Kami tahu itu membawa sesuatu yang luar biasa supaya kami belajar mengampuni. Terima kasih Tuhan bahwa kami hari-hari ini dalam ketaatan penuh pada firman Tuhan, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap mereka yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah hari ini, apapun yang kami kerjakan mendatangkan perkenanan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat-niat jahat orang. Tuhan pimpin langkah hidup kami hari ini Tuhan di dalam perkenanan-Mu. Sertai setiap mereka Tuhan yang mungkin dalam pergumulan yang berat. Tuhan memberi kekuatan untuk menjalani bahkan jawaban-jawaban doa kami terima tepat pada waktunya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan ya Tuhan. Yang berulang tahun hari ini umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kirinya. Dan kami percaya anugerah dan berkat Tuhan tercurah melimpah dalam kehidupan setiap yang berulang tahun. Kami percaya Engkau Tuhan yang cukup menjadi kekuatan buat kami melewati apapun yang sedang kami lewati. Kami tahu kami keluar sebagai pemenang. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu dan terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya